Izin Pak Ketua, silakan Pak. terkait dengan honorer di RUASN teman-teman telah merumuskan dengan baik, diberi transisi, setelah ini selamat dulu sampai 2000. Ada kabar bahwa tanggal 28 November 2023 kan selesai semuanya ini yang honorer ini. Nah, mereka akan diangkat menjadi PNS atau P3K atau P3K paruh waktu. Sehingga itu saya kabarkan dan saya mengabarkan semoga mereka diangkat semua yang 2.355.092 orang yang terdiri dari K2-nya 180.000 sekian dan non ASN yang umum 2.175 sekian. Nah, pengen saya tadi ngotak-atik di sini nggak ada anggarannya untuk itu. Saya Pak mau tanya, ini jadi nggak diangkat mereka? Atau mereka jadi direncanakan untuk diangkat tahun ini apa enggak? Karena kabar ini sudah tersiar. Kalau nggak diangkat, apakah mau dihapus? Ini menjadi persoalan. Apakah biar tetap honorer aja gitu loh. Nah, ketika saya men-TikTok diri saya itu banyak komentar, Bu Imas, Bu Rini, tolong, saya rekam Bu. Bu Imas, Bu Rini saya rekam, tolong Ibu juga merekam. Itu tanggapannya 1.100.000 tanggapan Pak. Artinya memang ini hal yang menjadi populer di masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagian saya bacakan Pak, saya dari komentar mereka, saya dari kecil sampai mau lulus kuliah, ibu saya nggak diangkat-angkat. Ini berarti sudah berapa puluh tahun itu. Bagaimana K2 yang belum S1? Payung hukumnya apa? Ini mohon. Nasib honorer yang di lembaga madrasah swasta, itu yang banyak sekali Pak. Yang sudah ujian dan lulus tapi belum dapat formasi, bagaimana Pak? Kami honorer 2012 kenapa nakes tak pernah? Yang honorer di swasta sudah ada NUPTK dan masuk di Dapodik, sudah Serdik, masuk kategori apa ini? Masuk kategori apa enggak yang diangkat? Anggaran pusat atau kabupaten kota? Banyak ini Pak. Saya K2 nggak punya jasa S1, mengabdi 20 tahun, gaji 300.000 per bulan, apakah bisa diangkat P3K? Mau tanya apakah itu K2 yang guru dan nakes saja? Ini yang lucu juga, digaji pakai ijen ya Pak, yang ono duiti katanya. Saya guru Raudhatul Atfal sementara RA nggak ada yang negeri, terus nasib saya gimana? Ini banyak pertanyaan Bu. Untuk honorer yang cleaning service, jaga malam, operator dan sebagainya, saya fresh graduated rela 1000% untuk yang honorer diangkat duluan. Kemudian adakah kuota tenaga admin, teknis K2 dan sebagainya? K2 banyak yang berijazah SLTA, gimana nasibnya? THK 2 Kemenak bagaimana? Jeritan guru TK swasta ada yang 23 tahun belum bisa ikut CPNS atau P3K. Intinya jangan sampai ada penghapusan, ini cukup bijaksana. Intinya jangan sampai ada penghapusan Pak, jangan menghilangkan rezeki orang. Kalau sudah masuk BKN, apakah sudah masuk kriteria atau belum? Apa dialihkan ke pihak ketiga atau dirumahkan? Gimana nasib honorer yang gajinya dari pihak ketiga dan bukan dari APBD? Di sekolah negeri lebih banyak honorernya daripada PNS-nya dan sebagainya. Masih banyak lagi Pak. Jadi persoalan-persoalannya itu sebenarnya persoalan-persoalan ini sebenarnya banyak sekali. Oleh karena itu ketika saya ngecek di anggaran kok nggak ada. Saya mohon konfirmasi, mohon penjelasannya Pak Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat Pak. Pak Menteri mau rapat. Terima kasih. Di sini saya lihat bahwa terkait tenaga honorer ini sudah disampaikan di sini bahwa tidak akan lakukan lagi ambang batas, tetapi akan lakukan perankingan. Ya. Ini sudah satu progres yang baik. Dan yang kedua disebutkan bahwa dilakukan pengangkatan yang sudah mengabdi terlebih dahulu lebih dari 3 tahun, baru yang umum 20%.
80% diprioritaskan yang sudah diangkat. Kebetulan Pak Menteri, saya menerima audiensi daripada 4 kelompok masyarakat dari honorer ini. Yang pertama itu yang mengatasnamakan guru honorer di atas 10 tahun. Mereka sebut diri mereka GHN 10+, guru honorer negara 10+, jadi GHN 10+. Yang kedua, tenaga administrasi, tapi sebetulnya menurut saya bukan tenaga administrasi, tapi mereka ini adalah petugas lapangan dari DKI, termasuk petugas kebersihan, dinas sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, tenaga administrasi dari Sulawesi Barat. Nah, ini juga sama, ini rombongan datang dari Sulawesi Barat, Pak. Dan yang keempat, dari tenaga honorer dari sini sendiri, dari Komisi 2 sendiri, Sekretariat Komisi 2. Yang terakhir ini yang mengatakan, kok ngomongnya orang luar terus sih Pak, kok nggak pernah kita yang diperjuangkan. Yang di Komisi 2 ini, Komisi 2 tiap hari bahas tenaga itu, tetapi orang luar terus yang dibahas. Kok kami nggak dibahas? Ya, ini mohon perhatian nih Pak Menteri. Ada yang sudah belasan tahun, ada yang sudah 5 tahun dan sebagainya. Nah, saya rangkum dari situ, ada 4 yang mereka minta, aspirasi mereka. Yang pertama tadi itu adalah, sebetulnya sudah dijawab, yaitu pengangkatan itu mengutamakan yang lebih lama terlebih dahulu. Ya, tadi sudah disampaikan yang di atas 3 tahun terlebih dahulu. GHN 10+ tadi meminta kalau bisa dalam pengangkatan September ini yang sekarang lagi ada, itu mereka termasuk di dalamnya. Ini ada 200 orang waktu itu yang datang menghadap saya nih di daerah ya. Kemudian tadi disebutkan mengenai CAT, tidak lagi ada ambang batas. Justru yang disampaikan oleh para guru ini, mereka bilang tidak usah harus ada CAT lagi lah, observasi saja. Saya waktu itu sudah bilang, ini observasi ini juga dimainkan sama kepala sekolah. Ya, buktinya itu ada juga orang-orang yang diobservasi malah dicoret yang sudah lama, yang baru dimasukin. Nah, ini permainan lapangan lagi. Ya, ini mohon perhatian aja Pak Menteri. Yang ketiga, mereka minta masa bakti dihitung di dalam pengangkatan. Karena yang barusan diangkat itu disebutkan masa baktinya 0 tahun. Padahal dia sudah bekerja puluhan tahun. Ketika diangkat P3K atau apapun itu menjadi 0 tahun. Mereka minta supaya disebutkan masa baktinya. Soal penghasilan mereka nggak komplain Pak. Berapapun penghasilannya, cuman mereka butuh pengakuan bahwa mereka sudah mengabdi sekian tahun itu, butuh pengakuan itu. Pengakuan itu yang mereka butuh. Ya. Terus yang terakhir aspirasi mereka, kalau mereka diusulkan oleh instansi pada saat ini mereka berada bekerja, kalau sudah keluar keputusannya jangan dipindahkan dari situ. Karena mereka sudah establish di situ, punya anak bini di situ, punya suami di situ dan sebagainya. Tiba-tiba dilempar seperti tadi disampaikan kalau nggak salah itu Pak Gubernur Kalimantan Barat tadi yang menyampaikan ya, bahwa ini dilempar jauh. Nah, ini aspirasi mereka, Pak Menteri. Intinya Saudara Menteri bahwa dalam rangka untuk honorer menuju P3K ini ada mafia Pak di sini Pak. Nah, ini mesti diwaspadai juga. Ya, mafia penggelapan data, penggelapan nama, penggelapan masa kerja. Yang kedua, menjadi perhatian Saudara Menteri tentang masa pengabdian menjadi bagian dari dasar pengangkatan. Ya, masa pengabdian. Jadi tidak melulu kita bicara tentang kemampuan dalam ujian, tapi masa pengabdian juga menjadi pertimbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, langsung aja ke Pak Menteri Menpan. Kemarin waktu dengan Pak Wamen Pak sepakat mau diadakan pendataan lagi, tapi saya tahu dari Menpan kan yang BLUD itu salah satu yang tidak boleh didata. BLUD ini kan Pak diatur oleh pemerintah, mereka itu pegawai pemerintah, bukan BUMN, jadi mungkin perlu dipertimbangkan yang BLUD. Yang kedua Pak, di daerah itu istilah honor itu ada juga yang TKS istilahnya, tenaga kerja sukarela, bukan dibiayai APBD. Misalnya guru biayanya dari bos, atau tenaga kesehatan biayanya ya sekemampunya kepala dinas atau kepala SKPD. Nah, yang guru dan nakes kan didata, tapi yang TKS yang lain ini banyak Pak. Ada yang belasan tahun mereka TKS. Nah, mereka juga berharap dilakukan pendataan ulang begitu. Jangan yang sudah di SK-kan oleh kepala daerah
baru 1 tahun didata, tapi yang TKS tadi belasan tahun tidak didata. Padahal mereka tidak di SK-kan itu karena memang tidak boleh gitu aturannya. Itu saja Ketua, terima kasih. Saya cuma nambah time framingnya saja poin 3 ini. Waktunya berapa lama pimpinan? Biar bisa kita what get measured can be done. Apa yang bisa diukur bisa dikerjakan. Izin Pak Ketua, Silakan Pak. terkait dengan honorer di RUASN teman-teman telah merumuskan dengan baik, diberi transisi, setelah ini selamat dulu sampai 2024. Jadi rumusannya Bapak Ibu telah ada di RUASN. Oh. Terima kasih. Desember 2024. 2024. Tulis saja, saya khawatir RU-nya lama Pak Menteri. Katanya September ini Bapak. Alhamdulillah, saya dukung lah. Kita syukuran. Atau ditulis Pak? Monggo. Jadi Bapak sekalian, ini kan harus jalan terus, nggak mungkin nunggu audit baru diberesin. Tapi nanti jika masuk dalam afirmasi ternyata data yang masuk nggak benar, otomatis gugur. Supaya nggak saling tunggu. Kira-kira gitu. Enggak, jadi maksudnya Saudara Menteri ini ditulis enggak Desember 2024? Bisa ditulis? Bisa. Ditulis silakan. Oh, baik. Baik. Mana ini juru tulis ini kok lambat sekali? Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian PAN-RB untuk melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non-ASN dengan melibatkan BKN dan BPKP sampai bulan Desember Mbak 2024. Setuju ya Bapak Ibu? Ya silakan. Ini Pak Menteri mau ratas ini, nanti Pak Jokowi nunggu beliau. Saya ingin memastikan saja Pak Pak Menteri tentang PP 49 kalau tidak salah yang menyatakan bahwa yang non ASN itu tidak ada lagi. Kan ini yang masalah. Jadi bagaimana sikap pemerintah bersama DPR terhadap hal itu? Padahal kemarin-kemarin ini kita sudah menjanjikan tidak ada namanya PHK massal, tidak ada pengurangan kesejahteraan, tidak ada penggelembungan anggaran. Ini kepastian. Kalau dia sudah aman sampai Desember 2024, bagi saya tidak masalah. Ini karena viral nih, kita RDP ini terbuka. Tolong dijelaskan nih Pak Menteri. Terima kasih. Baik, Pak sekalian, sampai November besok tidak boleh lagi ada memasukkan data baru. Tidak boleh ada. Tapi proses auditnya kan sampai November tidak bisa selesai. Sama perbaikan lain-lain. Maka proses data dan lain masuk sampai bulan tahun depan. Tetapi meskipun sudah masuk, nanti dia masuk dalam afirmasi kategori tertentu, jika ditemukan dia tidak masuk tapi dinaikkan, otomatis akan di take down. Jika nanti auditnya mereka namanya tidak masuk dari nama yang dimaksud. Kira-kira gitu. Ya, sebenarnya Bapak sudah merumuskan di RUASN sangat baik. Jadi saya kira itu bisa jadi. Iya, nanti kan ada kategori, Bapak Ibu sudah menyiapkan kategori penuh waktu dan paruh waktu. Ya. Sehingga masuk di situ. Masih ada pimpinan Pak Gaus. Ya. Halo langsung. Jadi siap pimpinan karena ini memang ini Bapak lihat di atas nih banyak orang dan ini didengar oleh semua dari Sabang sampai Merauke Pak. Yang mereka inginkan adalah kenyamanan dia. Bahwa dia dijamin tidak akan di PHK sampai dengan itu. Izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Ya. Kami sudah mengeluarkan SE kepada seluruh kementerian lembaga, SE nomor 1527. Dengan SE ini, seluruh Pemda dan DPRD boleh menganggarkan di tahun 2024. Paralel dengan ini, sambil nunggu RUASN disahkan, PP-nya nanti kita buat. Sehingga dengan demikian, dengan SE kami sesungguhnya, kepala daerah tidak perlu khawatir lagi untuk menganggarkan di dalam perencanaan bersama DPR yang sekarang sedang berlangsung. Kira-kira gitu, Mas. Ya, makasih Pak Menteri. Ini poin 3 ini saya mau kritisi sedikit saja Pak Menteri. Ini apakah semua tenaga honorer yang belum terdaftar masuk di poin ini Pak? Karena masih banyak tenaga honorer seperti yang saya sampaikan tadi ke apa namanya, ke Ibu Ses, bahwa masih ada lebih kurang 3 juta Pak. Itu bagaimana? 3.338. Iya,
Izin Pak Ketua, oleh karena itu maka dengan banyaknya data baru BPKP nanti diminta mengaudit. Kan oke. bisa dicek itu, Siap. apakah mereka Itu, Pak. menganggarkan atau Itu- tidak, atau nama baru. Itu namanya menteri yang sangat luar biasa dan sangat peduli terhadap para Siap. tenaga honorer. Kedua, para tenaga honorer sangat itu Pak, sangat luar biasa. Izin Ya pimpinan. Pak ya. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian. Pimpinan satu aja pimpinan. Ya, Izin. Bapak Ibu sekalian dengan telah